Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara, selamat pagi. Mari kita sebelum memulai ibadah kita teduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Bersyukur Tuhan sudah memimpin dan memelihara kita sehingga kita boleh memasuki hari yang ke-9 di tahun 2022 ini. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan dengan segenap hati. Kita percaya ada hadirat Tuhan di dalam pujian penyembahan yang akan menjamah melawat kita, memberkati kita. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Biar musik menaikkan pujian ini, mari kita ucap syukur kepada Tuhan untuk berkat-berkat yang boleh kita terima sepanjang minggu yang kita lewati. Dan mari kita berkomitmen pagi hari ini, di dalam ibadah ini, kita mau beribadah dengan sungguh-sungguh, kita mau beribadah dengan antusias. Haleluya Tuhan, kami sungguh merasakan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tak habis-habisnya Tuhan, kami bersyukur untuk pimpinan pertolongan Tuhan, untuk segala yang boleh kami lewati Tuhan bersama dengan Engkau. Terima kasih kalau kami masih ada sampai hari ini. Dan karena itu kami mau siapkan hati memuji menyembah Engkau dengan segenap hati kami Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan, haleluya. Kau yang layak disembah Tuhan, Kau yang layak dipuji. Kau terima pengagungan kami. Haleluya. Mari saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat
rindukan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Hati kami siap untuk menikmati Engkau, mengalami Engkau di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Oleh karena itu kami membuka ibadah kami dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kami datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dengan segala isinya, dan yang di dalam kasih setianya tidak pernah meninggalkan kami, karya ciptaan tangan-Mu. Turunlah di tengah-tengah ibadah kita pada pagi hari ini kasih dan anugerah dari Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hati kami limpah dengan ucapan syukur Tuhan karena pimpinan dan penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Hari lepas hari Tuhan mencurahkan berkat-Mu. Tuhan menyatakan kasih karunia-Mu bagi kami semua. Oleh karena itu Tuhan, di hari Sabat-Mu, hari kenikmatan yang Kau jadikan ini Tuhan, kami mau mengarahkan hati kami untuk datang kepadamu, untuk beribadah kepadamu dengan segenap hati, untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan dengan segenap hati kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan melawat setiap kami, Engkau akan menyegarkan setiap kami. Kami pulang mengakhiri ibadah kami berbeda dengan kami datang, karena kami menerima berkat-berkat rohani daripada Tuhan. Pimpinlah Tuhan ibadah kami dari awal sampai kepada akhirnya. Bagi kami yang ada di gedung gereja ini Tuhan, maupun jemaat-Mu dimanapun mereka berada menyaksikan ibadah ini secara live streaming. Tuhan bekerja, Tuhan beracara bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Yang siap memuji menyembah Tuhan katakan bersama-sama. Amin. Haleluya. Praise the Lord. Boleh kasih sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Amin. Selamat hari Minggu buat jemaat Tuhan tempat ini maupun yang ada di rumah. Hari ini di tahun baru ini kita mau sama-sama nyatakan bahwa hidup kita ingin sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Amin. Yang setuju boleh sorakan yes. Yes. Amin. Terima kasih Tuhan. Kau telah tebus setiap dosa kami dan kini hidup kami bagi Engkau. Mari kita bersama-sama nyanyikan. Oh Tuhan yang mulia, turun ke dunia, turun tebus segala
dengar setiap rinduan kami Tuhan. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Come on, sorak-sorai kuat Tuhan. Amin. Oh, pilihan kami Tuhan. Kami mau hidup sesuai kebenaran-Mu. Amin. Yes, Lord. Amin, Yesus. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Sebab tidak ada kasih yang seperti Engkau. Kasih yang terbaik selalu menyertai kami. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku. Lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun kadar yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu
Haleluya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan bukakan hati kami, pikiran kami. Biarlah hati kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Dan kebenaran firman-Mu boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Boleh menjadi berkat di dalam keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan buat kesempatan pada pagi hari ini. Kami bersama dengan jemaat Tuhan beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur oleh karena Engkau hadir di tengah-tengah kami. Memberkati setiap kami. Dan mengurapi hamba-Mu. Dan memakai hamba-Mu boleh menjadi saluran berkat. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan pada saya untuk melayani di tempat ini. Kepada majelis dan gembala di tempat ini. Saya bersyukur dapat melayani kembali di tempat ini. Kita juga bersyukur boleh memasuki tahun yang baru. Tahun 2022. Selamat tahun baru Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur bisa melewati tahun 2021 yang juga ada banyak tantangan, ada banyak hal yang kita alami, tetapi kita bersyukur memasuki tahun yang baru ini di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Dan saya merasa waktu berjalan begitu cepat, tidak terasa. Kita sudah hampir 2 tahun melewati pandemi COVID-19. Waktu berjalan begitu cepat. Dan waktu tidak pernah menunggu kita. Seringkali kita tidak sadar waktu berjalan sehingga kita tidak bisa berbuat apa-apa. Atau kita belum melakukan apa-apa. Tapi biarlah pada tahun ini kita mau bertekad. Kita mau
melakukan perubahan. Kita mau berbuat sesuatu bagi Tuhan. Dan tema kita pada pagi hari ini yang diberikan kepada saya adalah hidup yang bertanggung jawab. Responsible life. Hidup yang bertanggung jawab. Tema ini untuk saya dan untuk kita semua. Kita mau di tahun 2022 ini memiliki hidup yang bertanggung jawab. Amin, saudara sekalian. Kita akan melihat satu ayat dari Amsal 22, ayat yang pertama. Kalau bisa ditayangkan di LCD, Amsal 22, ayat yang pertama, yang berbunyi demikian. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan dan lebih baik daripada emas dan perak. Kalau saudara disuruh pilih, ada nama baik, ada kekayaan, saudara pilih mana? Seringkali dunia ini lebih memilih kekayaan, emas dan perak, dibanding dengan nama baik. Tapi kita tahu, saudara sekalian, bahwa kekayaan, harta benda itu bisa hilang. Harta benda bisa hilang. Pada masa pandemi, entah berapa banyak orang yang mengalami kerugian, kekayaan mereka habis, ataupun mengalami usaha yang merosot. Kekayaan bisa hilang. Sebaliknya juga ada orang-orang yang tiba-tiba menjadi kaya di masa pandemi. Baik dengan bekerja maupun tidak bekerja. Artinya ada yang beruntung mengalami kekayaan yang berlimpah di masa pandemi. Tapi saudara sekalian, marilah kita lebih fokus kepada satu hal yang disebut di dalam ayat ini, bahwa nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Atau dalam bahasa Inggrisnya, a good name more precious than the riches of the world. Saudara sekalian, kalau kita merenungkan tema bahwa kita ingin hidup yang bertanggung jawab, kita ingin menjadi orang yang bertanggung jawab. Secara sederhana, ada satu definisi tentang tanggung jawab. Saya bacakan, responsibility is knowing and doing what God and others are expecting of me. Tanggung jawab adalah mengetahui, menyadari, dan juga melakukan apa yang Allah dan sesama kita mengharapkan dalam kehidupan kita. Misalnya seorang karyawan, majikannya tentunya berharap dia menjadi karyawan yang baik, yang jujur. Sekalipun majikannya memberikan gaji yang cukup, yang layak, tapi majikan berharap karyawannya jujur. Dan pada waktu saudara datang beribadah di tempat ini, tentunya Allah berharap kita sebagai orang Kristen, murid daripada Tuhan, Tuhan berharap
kita sekalian datang beribadah kepada Tuhan. Bukan sekedar kebiasaan, tetapi merasa saya harus datang ke gereja. Saya merasa bertanggung jawab untuk datang ke gereja. Dan ini merupakan harapan Tuhan bagi kita. Apa yang diharapkan oleh istri kepada suami, apa yang diharapkan oleh anak daripada orang tua, itu merupakan satu tanggung jawab kita. Seringkali banyak orang tua atau ayah yang merasa, oh saya memberikan uang, belanja, pendidikan, semua kebutuhan, pokoknya itu sudah cukup. Ternyata belum, saudara sekalian. Seorang ayah ataupun orang tua punya tanggung jawab secara rohani, secara mental, menjadi teladan yang baik bagi anak-anaknya. Saudara sekalian dikasih Tuhan, yang pertama, tanggung jawab itu mempunyai hubungan dengan ayat tadi Amsal 22 ayat 1, nama yang baik. A good name, nama yang baik. Nama yang baik itu bukan berarti, oh kalau nama saya Richard itu bagus. Nama saya Timothy itu masih lumayan lah. Kalau nama saya misalnya, maaf, Sule, rasanya kurang enak ya. Atau nama saya misalnya agak mirip-mirip ke desa-desaan, rasanya kurang ya. Tapi nama baik di sini mengandung arti kita punya karakter yang baik. Kita punya kejujuran. Kita punya sifat yang baik. Sehingga ayat tadi mengatakan nama yang baik lebih daripada emas dan perak dan kekayaan. Saudara sekalian, ada satu kejadian. Ada seorang penjual ikan hias di kota Jogja. Dia menjual berbagai macam ikan, mulai dari yang harga 10.000 sampai yang 10 juta. Ada berbagai macam ikan hias yang dia jual. Satu kali ada seorang pelanggan yang datang dan meminta, saya mau beli 3 ekor ikan arwana yang berkualitas bagus. Saya tidak masalah harganya berapa, pokoknya saya ingin 3 ekor ikan arwana yang bagus dan sehat. Kebetulan orang ini tidak punya stok ikan arwana yang mahal itu. Jadi dia telepon ke Jakarta ke temannya yang merupakan agen ikan-ikan yang mahal. Dan setelah telepon, temannya berkata, baik, minggu depan saya siapkan 3 ekor ikan arwana yang merupakan pesanan Anda. Orang ini dari Jogja berkata, saya akan datang ke Jakarta. Saya akan ambil sendiri ikan itu. Pada minggu depannya, orang itu datang bertemu dengan temannya yang merupakan agen. Dan temannya ini berkata, saya siapkan 3 ekor ikan arwana yang Anda pesan. Tetapi ada 1 ekor, tadi pagi saya lihat jalannya itu miring. Jadi saya khawatir jangan-jangan dia agak sakit. Nanti kalau saudara sampai di Jogja, dimasukkan ke akuarium,
kalau jalannya semakin miring, bahkan mau terbalik, itu artinya ikan ini mungkin akan mati. Tapi kalau ikan ini mati, saya akan ganti dengan yang baru. Baik, setelah dia pulang ke Jogja, membawa ikan arwana ini, dimasukkan ke dalam akuarium, ternyata ikan yang ketiga itu, yang tadinya jalannya miring, sekarang kelihatan sehat. Jalannya normal. Dan mungkin setelah naik pesawat, mungkin dia menjadi sehat. Ya kita tidak tahu. Ya. Kemudian dia cerita kepada teman-teman dan juga pegawainya, apa yang dikatakan oleh temannya yang di Jakarta bahwa ikan yang satu ini sebetulnya jalannya miring. Dan kalau sampai sakit atau mati akan diganti. Maka seorang pegawainya bilang, "Bos, bilang saja ikan ini mati. Nanti kita diganti dengan ikan yang baru. Bos dapat untung puluhan juta." Sempat orang ini berpikir dan mempertimbangkan, wah betul juga ya, kalau saya bilang ikan ini mati, yang di Jakarta itu tidak tahu. Tapi lagi mikir-mikir gitu, tiba-tiba teleponnya berdering. Temannya bertanya, "Anda sudah sampai di Jogja. Saya mau tanya bagaimana dengan ikan arwana yang kemarin jalannya miring itu?" Sempat orang ini bingung dan mau jawab apa ya, mati atau hidup? Mati atau hidup? Akhirnya dia bilang, ikan itu hidup. Dia lega, karena dia sebagai orang Kristen, dia berkata jujur, ikan ini hidup. Maka temannya bilang, "Oh, kalau hidup baiklah. Saya hanya bertanya soal itu." Berapa waktu kemudian, orang ini yang dari Jogja datang ke Jakarta, dia telepon lagi ke temannya dan tiba-tiba temannya ini bilang, "Saya ingin mengundang Anda makan malam di sebuah restoran. Apakah Anda bisa?" "Oh baik, saya akan datang." Dan pada waktu itu tiba-tiba temannya berkata, "Saya memberikan hadiah kepada saudara." "Hadiah apa ini? Saya tidak ulang tahun." Ternyata ketika dia buka, ikan arwana yang hidup. Loh, saya kan bilang waktu itu ikan arwana itu hidup. Kenapa saya diberi lagi ikan arwana? Dia bilang, "Teman, ini sebagai hadiah, sebagai bonus. Engkau ambil saja." Dia bersyukur, dia berterima kasih. Jadi yang pertama dia tidak jadi berbohong, yang kedua dia dapat berkat ikan arwana yang baru. Nah saudara sekalian, itu adalah kejujuran, karakter, nama baik yang dimiliki oleh kita sebagai orang Kristen. Kadang-kadang ketika saya belanja di sebuah toko dan misalnya hitungannya itu, kembaliannya itu lebih. Ketika saya tahu, maka saya bilang, ini hitungannya lebih, kembaliannya lebih. Saya lebih damai mengembalikan uang itu. Tidak seberapa uang itu, tetapi hati saya merasa damai,
hati saya merasa sukacita. Saudara sekalian, ini merupakan satu tanggung jawab kita sebagai orang percaya untuk kita boleh mempunyai karakter yang jujur, yang baik, yang bertanggung jawab. Dan karakter ini akan dibawa sampai nanti kita mengakhiri hidup ini. Karakter itu melekat di dalam hidup kita. Orang akan tahu, orang akan melihat karakter baik kita. Biarlah kita mempunyai karakter yang baik, yang jujur, yang setia, dan itu merupakan tanggung jawab kita sebagai orang yang beriman. Hal yang kedua, saudara sekalian, ada satu kata yang di dalam Alkitab seringkali dipakai untuk kata bertanggung jawab. Terdapat di dalam kitab Roma pasal 13 ayat 8. Roma 13 ayat 8. Walaupun kata ini diterjemahkan sebagai kata berhutang, yaitu kata opeilo, berhutang. Tetapi kata opeilo ini berhubungan dengan kata bertanggung jawab. Seringkali diterjemahkan sebagai harus, perlu, dan di sini diterjemahkan sebagai kata berhutang. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Sesuai dengan definisi bertanggung jawab, kata berhutang atau opeilo ini, ya kita bayangkan kalau kita berhutang, kita harus bayar. Saya adalah tipe orang yang tidak mau berhutang. Dan puji Tuhan masih bisa, hidup saya masih bisa tanpa hutang ya. Kecuali pernah cicil mobil ya, mau tidak mau saya harus berhutang karena tidak ada uang yang cukup untuk cash. Nah, saudara sekalian, kata berhutang artinya kita memiliki hati yang ingin membayar, ingin melunasi. Jangan sampai ada di antara kita yang ketika berhutang merasa tidak berhutang. Atau ketika ditagih kita merasa mengabaikan, tidak peduli kepada hutang kita. Saudara sekalian, dan ayat ini dihubungkan lebih lanjut bukan soal uang. Ya. Ayat ini berbicara tentang hubungan kita dengan sesama. Di antara saudara-saudara seiman, kita jangan berhutang kalau bisa ya. Tetapi ada satu hal yang lebih penting di dalam hubungan kita, yaitu kita merasa berhutang untuk mengasihi. Kita merasa berhutang untuk memperhatikan orang lain. Itu adalah satu bentuk tanggung jawab kita kepada sesama. Betapa indahnya kalau di dalam satu komunitas, di dalam satu jemaat, kita merasa saling mengasihi, saling memiliki, saling memperhatikan. Itu adalah satu perintah Tuhan.
Saudara sekalian nih kasih Tuhan, di dalam kitab Injil ada satu contoh, satu kisah tentang orang Samaria yang baik hati. Kita tentunya tahu kisah ini. Ada seorang yang dirampok, barangnya diambil, dipukul dan dibiarkan tergeletak dengan tidak berdaya di pinggir jalan. Ada imam yang lewat, hanya menoleh, tidak menolong. Ada ahli Taurat yang lewat, dia juga tidak menolong. Tapi ada seorang Samaria, orang asing yang kemungkinan berbeda suku dengan orang yang dirampok ini. Tetapi hatinya tergerak oleh belas kasihan dan menolong orang yang dirampok ini. Membawanya ke penginapan dan merawatnya sampai sembuh. Saudara sekalian, biarlah kita punya perasaan berhutang. Hutang mengasihi kepada sesama kita. Dan ini merupakan bentuk tanggung jawab kita di hadapan Tuhan, di hadapan sesama. Biarlah kita boleh merasa berhutang di dalam hal mengasihi, terutama kepada keluarga kita, kepada istri, kepada anak-anak, kepada orang tua, dan juga kepada saudara-saudara seiman. Yang ketiga, saudara sekalian, yang terakhir, kalau kita membaca di dalam 1 Timotius 4 ayat 12 dan 13. 1 Timotius 4 ayat 12 dan 13. Dikatakan demikian, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Ada satu kata yang kita boleh ambil di dalam ayat ini, yaitu jadilah teladan. Jadilah teladan. Saudara sekalian, di dalam dunia ini kita mungkin mendengar ada guru teladan, ada bupati teladan, ya. Jadi bupati saja sudah sulit, apalagi bupati teladan, ya. Wah, luar biasa. Ada apa lagi? Suami teladan. Apakah ada suami teladan? Ya. Susah ya ukurannya. Tapi firman Tuhan berkata kepada kita sebagai orang Kristen, supaya kita menjadi orang Kristen yang teladan. Orang Kristen yang teladan di dalam perkataan kita, di dalam tingkah laku kita, di dalam pelayanan kita. Kita mau jadi teladan. Bapak Ibu saudara sekalian kasih Tuhan. Teladan ini adalah orang lain yang menilai. Orang lain yang melihat. Dan kalau kita jadi teladan, artinya nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Dan firman Tuhan kepada Timotius dikatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda.
tetapi jadilah teladan dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasih. Apakah kita ingin menjadi teladan di dalam kehidupan kita, di dalam keseharian kita? Kita menjadi teladan tidak bisa tidak dihubungkan dengan ayat yang ke-13. Kita tekun membaca firman Tuhan, tekun membaca kitab suci, dan merenungkannya. Saudara sekalian dikasih Tuhan, kita rindu menjadi orang Kristen yang teladan. Kita rindu menjadi anggota jemaat teladan. Tapi tidak usah diadakan semacam sayembara, jemaat teladan. Nanti dapat hadiah pada akhir tahun. Jangan, nanti orang bisa pura-pura. Orang bisa dibuat-buat, ya. Pura-pura rajin, pura-pura baik, ya. Tapi biarlah kita dipuji oleh Tuhan dan oleh sesama kita, bukan karena satu hadiah, tetapi oleh karena orang melihat bahwa memang kita adalah orang Kristen yang teladan. Apabila kita menjadi teladan di dalam perkataan kita, tingkah laku kita, artinya kita seorang yang rendah hati, seorang yang mau menolong, seorang yang mau menjadi berkat, menjadi penasehat bagi yang lain. Kita rindu menjadi teladan di dalam keluarga kita, di dalam komunitas kita, pekerjaan kita, dan di dalam jemaat Tuhan. Saudara sekalian dikasih Tuhan, marilah pada tahun yang baru ini kita mau hidup, mempunyai hidup yang bertanggung jawab, hidup yang memperkenankan Tuhan. Yang pertama, kita mau memiliki karakter yang baik, nama yang baik. Kita mau mengasihi orang, sesama kita, yang keluar dari dalam hati kita. Dan kita juga mau menjadi teladan. Biarlah kita melakukannya dengan ketulusan. Dan Tuhan masih memberikan kesempatan tahun 2022 ini untuk kita berkarya, untuk kita boleh melakukan sesuatu yang baik bagi kemuliaannya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Bapa kami dalam surga, terima kasih buat firman-Mu, di mana kami diingatkan oleh firman Tuhan, supaya kami boleh menjadi orang-orang yang bertanggung jawab, menjadi orang-orang yang seperti yang diharapkan oleh Tuhan, seperti yang diharapkan oleh orang-orang di sekitar kami, mempunyai karakter yang baik, bisa mengasihi dan juga menjadi teladan. Tuhan, pimpin kami dalam kehidupan kami, oleh karena kami tahu ada banyak pengaruh negatif di dalam dunia ini. Ada banyak hal-hal yang masuk ke dalam kehidupan kami yang bukan daripada Tuhan. Biarlah kami boleh terus mengarahkan pandangan kami kepada Tuhan, karena Engkau adalah teladan kami yang utama. Tuhan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib, berkorban bagi kami. Engkau adalah teladan kami yang utama. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan memberkati mulai dari gembala sidang, para majelis, dan semua jemaat. Tuhan memberkati, kiranya
pada tahun ini kami boleh melakukan hal yang baik yang memperkenan Tuhan dan kami boleh hidup dengan bertanggung jawab. Kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu, saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Baik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, ada beberapa pengumuman yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta Timotius Setiawan dalam ibadah hari ini. Tuhan memberkati pelayanan Bapak dan keluarga. Selanjutnya Bapak Ibu, ibadah minggu depan dilaksanakan kembali secara tatap muka langsung atau onsite. Yang pertama pukul 7 pagi dan yang kedua jam 9.30. Dan diingatkan kepada setiap jemaat untuk mendaftar lebih dulu ke sekretariat untuk Bapak Ibu yang akan mengikuti ibadah di gereja. Baik ibadah 1 maupun ibadah 2. Atau jemaat dapat mengikuti ibadah secara live streaming di YouTube channel Giamala Air yang sudah dimulai sejak pukul 7. Atau jemaat juga dapat mengikuti siaran ibadah melalui Radio Maestro 92,5 FM mulai pukul 12.15. Baik, apakah ada di antara Bapak Ibu Saudara jemaat yang baru pertama kali hadir di dalam ibadah hari ini? Boleh angkat tangan. Oh ya, selamat datang kepada Bapak Ibu ya. Senang sekali bisa berjumpa di dalam ibadah di masa pandemi ini. Mungkin sebelah kiri kanannya bisa memberikan ucapan selamat kepada jemaat yang baru ini. Baik Bapak Ibu, selanjutnya saya menyampaikan kami mengundang sidang jemaat untuk mengikuti ibadah doa fajar secara online melalui aplikasi Zoom yang diadakan setiap hari Sabtu jam 5.30 atau setengah 6 pagi sampai jam setengah 7. Dan Bapak Ibu yang akan mengikutinya dapat menghubungi sekretariat gereja untuk mendapatkan Zoom meeting ID dan passwordnya. Demikian juga kami mengundang jemaat yang terbeban untuk menghadiri persekutuan doa misi juga secara online melalui aplikasi Zoom yang diadakan setiap hari Kamis jam setengah 7 malam sampai jam 7 ya. Linknya dapat juga diminta ke sekretariat gereja. Yang ketiga Bapak Ibu kami memberitahukan mengenai baptisan air. Bapak Ibu yang rindu untuk dibaptis silahkan mengisi formulir kelas katekisasi di sekretariat gereja setelah ibadah selesai. Dan katekisasi sudah dimulai hari ini kembali setelah ibadah pertama ini atau jam setengah 9 pagi. Selanjutnya Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang sudah mendapatkan amplop persembahan ucapan syukur akhir tahun, hari ini terakhir untuk kita dapat mengumpulkan. Silahkan Bapak Ibu dapat kalau belum dapat amplopnya bisa minta ke Asher dan nanti dapat dimasukkan ke gentong yang ada di belakang. Atau Bapak Ibu juga dapat mentransfer persembahan syukur akhir tahun ini ke rekening BCA dengan nomor dan nama yang tercantum, dan diharap untuk transfer melalui rekening dapat mencantumkan angka 22 di belakang nominal persembahannya ya. Jadi contohnya seperti itu, kalau Bapak Ibu memberi persembahan 1 juta dikirimnya atau ditransfernya dengan 1.022.000 rupiah. Baik Bapak Ibu, kami memberitahukan kepada sidang jemaat bahwa selama 5 bulan ini gereja kita menerima Saudara G. Firman Zai sebagai mahasiswa praktek, dan hari ini itu hari terakhir dia praktek di gereja kita ya. Selanjutnya dia akan kembali ke kampus untuk menyelesaikan studi dan juga akan melanjutkan pelayanan di Semarang ya. Bapak Ibu nanti dapat
memberikan ucapan perpisahan kepada saudara Jiverman untuk pelayanan dia selanjutnya. Ya. Boleh bangkit berdiri saudara Jiver ya, yang ada di belakang ya, nanti bisa ketemu di depan. Kemudian ada berita keluarga, ya telah lahir dari keluarga Bapak Simpson Gunadi Sastra dan Diakones Widya. Ya, putra mereka yang pertama yang bernama Josiah Simpson Gunadi Sastra pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2022. Ya, Tuhan memberkati Bapak Simpson dan Diakones Widya. Ya, Bapak Ibu, sebentar kalau kita mengakhiri ibadah ini, kita akan memberikan persembahan di pintu keluar, di kotak persembahan di depan. Atau bagi Bapak Ibu yang mau transfer, dapat mentransfer ke rekening gereja dengan nomor dan nama yang tercantum. Ya, ini beda dengan rekening untuk ucapan syukur. Atau Bapak Ibu juga dapat memberikan persembahan melalui dompet digital seperti BCA Mobile, Sakuku, OVO, GoPay, ShopeePay dan sebagainya. Ya, dengan cara men-scan QR code dan memasukkan nominal persembahannya. Dan diharapkan kita nanti mengakhiri ibadah ini dengan tertib, tidak berjabat tangan, bersentuhan dengan sama jemaat, tetap memakai masker. Kita mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Mari saya undang kita sama-sama bangkit berdiri, kita masuk dalam doa. Bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan akhir tahun, syukur akhir tahun, boleh mengangkat amplopnya. Kita mau berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, kami saat ini membawa persembahan syukur kami atas penyertaan pemeliharaan Tuhan sepanjang tahun 2021 yang lalu. Dan hamba berdoa Tuhan, Engkau memberkati setiap persembahan ini untuk boleh dipakai bagi pekerjaan Tuhan, pelayanan, pembinaan jemaat di gerejamu Tuhan, melalui seksi-seksi, dan biarlah Tuhan apa yang mereka tabur, Tuhan yang akan membalas dengan berlipat kali ganda. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, yang memberi dengan hati penuh ucapan syukur. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan, saat ini kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kembali kepada kami. Untuk kami menjalani hidup yang tidak akan disesali Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi orang-orang yang hidup di dalam kebenaran, di dalam kejujuran. Dalam perkataan kami, dalam tindakan kami boleh berintegritas. Dan dengan demikian kami menjadi orang-orang yang menunjukkan keteladanan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Timotius yang telah menyampaikan isi hati-Mu. Tuhan yang akan terus memberkati pelayanan beliau, memberkati keluarganya, memberkati jemaat yang digembalakannya di Cimbuluit. Terima kasih Bapa. Saat ini hamba-Mu juga berdoa Tuhan untuk setiap persembahan syukur, persembahan tatangan, persembahan perpuluhan yang akan diberikan oleh anak-anak-Mu sebagai tanda ucapan syukur. Tuhan yang akan memberkati persembahan mereka dengan berkat-Mu yang melimpah. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah berhutang. Engkau akan memberkati kehidupan kami. Engkau yang akan memberikan kesehatan buat kami semua. Perlindungan-Mu Tuhan menjadi bagian setiap anak-anak-Mu. Hamba berdoa untuk aktivitas setiap sidang jemaat sepanjang minggu yang akan datang. Baik mereka yang bekerja, mereka yang berusaha, Tuhan yang akan memberkati. Tuhan juga menolong di dalam keluarga mereka. Perlindungan Tuhan yang sempurna khususnya di masa pandemi ini Tuhan. Kami sekeluarga kami dijauhkan daripada terpapar virus penyakit apapun, khususnya COVID-19 ini. Terima kasih Bapa. Saat ini kami juga berdoa secara khusus untuk saudara
Jiverman yang akan mengakhiri masa prakteknya di gereja kami. Tuhan, Engkau yang akan memberkati kehidupan Jiver. Tuhan yang akan memimpin dia di dalam penyelesaian studinya. Tuhan juga memberkati di dalam pelayanannya ke depan. Biarlah Tuhan yang akan terus memakai anakmu ini menjadi berkat, menjadi teladan dimanapun dia berada. Terima kasih Bapa. Sebentar kami pulang, Tuhan pimpin sertai kami, tiba di rumah dengan tidak kurang suatu apapun, dan pertemukan kami kembali pada minggu yang akan datang, di mana kami boleh bersama-sama beribadah dan merayakan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu, saudara, kita mau angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan ini. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah kasih sayang dari Allah Bapa kita, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan bersama Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Sama-sama kita katakan amin. Amin.